Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita semua bisa menjalankan kegiatan kita pada hari ini. Dan saya bersyukur atas apa yang telah Allah berikan sehingga saya bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Yahya, mata kuliah Tarikh Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang telah saya baca mengenai buku The History of Quranic Text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah petunjuk, kesenangan, keindahan. Bagi seseorang yang beriman, Al-Quran maka akan melebihi segalanya. Denyut keimanan, kenangan di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan, sumber realitas yang tepat, gaya lirik yang indah, hazanah kebijaksanaan serta munajat, dan ayat-ayat Al-Quran itu bisa menghiasi mulai dinding toko buku hingga ruang tamu, terukir dalam ingatan tua dan muda, serta gaungnya terdengar di keheningan malam dari atas menara masjid di seluruh dunia. Nah, sejarah teks Al-Quran ini ada sejarah Arab pra-Islam, kemudian pasca Islamnya, dan juga ada pengantar pembukaan Islam. Nah, kondisi geopolitik Arab itu letaknya dekat persimpangan benua, dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Nah, dulunya itu merupakan tanah yang gersang dari tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarawat yang melintasi garis pantai sebelah barat. Kemudian pada saat itu masa Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Nah, di sana itu banyak terjadi peristiwa. Yang pertama itu kayak peristiwa munculnya air Zam-Zam, kemudian peristiwa perintah menyembelih putra Nabi Ibrahim, Ismail gitu. Terus Nabi Ibrahim juga berdoa gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ingin orang-orang itu mendirikan sholat sehingga Ka'bah, samping-sampingnya Ka'bah itu tidak ditanami tumbuh-tumbuhan. Itu tujuannya itu agar orang-orang mendirikan sholat di situ. Kemudian ada masa Qusay sebagai penguasa kota Mekah pada saat itu. Terus Mekah itu sebagai masyarakat kabilah atau kesukuan. Jadi orang yang satu suku itu dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah gitu. Jadi orang yang satu suku itu ya saudara dianggapnya. Terus masa Qusay hingga Nabi Muhammad, terus kondisi keagamaan di Jazirah Arab,
wahyu dan Nabi Muhammad, pencipta dan beberapa sifatnya. Semua makhluk yang ada di bumi ini, yang ada di dunia, yang ada di alam semesta, itu pasti berasal dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih tujuan Allah itu menciptakan manusia? Manusia itu diciptakan semata-mata hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah utus para rasul dari masa ke masa agar terhindar dari penyembahan berhala dan juga bisa membimbing manusia pada jalan yang benar. Pengajaran teks Al-Quran. Allah menurunkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad gitu ya. Surah Al-A'la ayat 1-5. Dimana di situ orang-orang pada saat itu ketika Rasulullah memberitahu gitu ya bahwa Allah mengutusnya sebagai Rasul dan menurunkan surah Al-A'la ini, tidak percaya karena syair yang turun itu lebih baik, maksudnya lebih indah dibandingkan syair-syair yang sebelumnya telah ada dan yang masyarakat Arab tahu pada saat itu. Rasul itu buta huruf begitu. Nah, kemudian hadiah belajar, mengajar dan membaca Al-Quran ya, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu seperti apa ya, kita itu kalau yang terbaik gitu ya, menjadi orang yang terbaik di antara yang lain gitu ya, kita mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya, ibaratnya mengamalkannya. Kemudian pada zaman periode Mekah, periode Madinah itu Nabi itu menjadi guru Al-Quran yang memberikan pembelajaran kepada yang lainnya, karena ya Al-Quran itu mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.